Mau nanya. Silakan bang, silakan bang, boleh. Itu tadi Yesus itu disalib di kayu salib itu untuk menembus dosa ya. Iya, menembus manusia yang berdosa. Jadi itu menolong bagi umat Kristian ya. Tuhan Yesus sedang menolong umat manusia bang di atas kayu salib itu. Jadi gini, yang seharusnya yang namanya menolong, andaikan ada orang ya, Yesus misalnya ya, itu nolong saya bukan dengan cara kayak gitu. Nolong ibaratnya, oh aku jatuh, diangkatnya, aku tolong kamu ya, nggak apa-apa. Itu nama nolong. Kalau itu nggak nolong namanya. Gimana mau nolong? Dia aja udah mati di kayu salib. Yang lain nggak bisa nolong. Kayak mana? Kalau yang namanya nolong itu beda loh. Nolong dengan ditolong beda. Kan kenapa Tuhan Yesus sedang menolong kita? Itu mengulurkan tangan, memberikan sesuatu. Itu kan nggak memberikan sesuatu, kok bisa dibilang menolong? Kan aneh. Dari mana kata-katanya kok antara nolong dengan ditolong? Kalau menolong itu memberikan. Ya dengar dulu bang, kenapa Tuhan Yesus di atas kayu salib sedang menolong kita, sedang menyelamatkan kita? Kan harusnya kita yang disalib bang, kita yang harusnya dicambuk karena kita orang berdosa. Sedangkan Tuhan Yesus iya, oke. Karena dia ya dengar dulu bang, diri sendiri, berarti dia bukan Tuhan. Kalau dia bisa menolong diri sendiri, nggak susah kok. Dikasihnya hajab itu orang yang nyalib, itu sudah selesai. Kenapa dia harus mati di kayu salib? Tuhan Yesus mati dan bangkit nggak? Kan mati dan bangkit dia. Gini kak ya, contoh ya, aku buat ini misalnya mikrofon, aku yang buat. Kapan saja aku bisa aku perbaiki, bisa saja kapan-kapan aku hancurkan. Itu berarti aku yang pencipta, karena aku yang menciptakan. Masa yang diciptakan bisa menghancurkan yang menciptakan? Itu yang kamu buat mikrofon itu makhluk hidup atau benda mati? Loh. Sama aja yang menciptakan kan itu beda. Iya, sekarang kamu hancurkan mikrofon itu. Kenapa kamu hancurkan mikrofon itu? Satu lagi katakan. Bentar dulu, kamu hancurkan mikrofon itu kenapa? Andaikan aku ibaratnya ya, andaikan aku. Kamu tiba-tiba hancurin mikrofon itu, bukan kamu dikatakan ODGJ? Iya, ciptaanku, karena aku kesal ya. Ngapain kamu kesal? Ya kan? Jadi kapan saja kan bisa aku hancurkan karena ini ciptaanku. Iya, kenapa kamu hancurkan itu mikrofon yang kamu ciptakan itu? Apa salahnya mikrofon itu kok tiba-tiba kau hancurin? Loh, kalau tiba-tiba ada mikrofon di depanmu kamu hancurin, bukankah kamu dikatakan ini orang gila apa gimana? Tiba-tiba dihancurin itu barang. Kan aneh kamu bang. Satu lagi kakak bilang tadi. Enggak, bentar dulu bang, abang kasih analogi ngancurin mikrofon. Saya mau tanya, kenapa abang hancurin mikrofon itu? Apa salah mikrofon itu? Apakah abang tiba-tiba gila jadi hancurin barang? Ada kesalahan ya, mungkin produk yang kita buat itu tidak bagus, bisa jadi kita hancurkan. Itu berarti kamu orang yang gagal. Kamu kan bilang menciptakan mikrofon itu, berarti nggak bagus, berarti kamu gagal. Kamu nggak pencipta. Ya berarti sama dengan Yesus, berarti enggak, Tuhan Yesus tidak pernah gagal. Tuhan Yesus tidak pernah gagal. Orang itu kalau mau ngomong, loh, di mana gagalnya? Orang Tuhan Yesus sedang menyelamatkan kita dari kutuk kematian, makanya Tuhan tidak pernah gagal. Masalahnya gini ya, yang namanya ciptaan pasti bisa dihancurkan oleh yang mencipta. Itu aja. Terus Tuhan Yesus menciptakan manusia lalu dia seenaknya ngancurin gitu. Nah itu kan gagal dia. Kok dia disalib sama ciptaannya? Kenapa nggak gagal? Dia sedang menyelamatkan. Di mana gagalnya? Dia sedang menyelamatkan. Loh, nggak bisa lah. Itu kan katamu nggak bisa. Karena Tuhan Yesus waktu disalib itu sedang menyelamatkan kita. Kan harusnya kita yang dicambuk, harusnya kita yang disiksa. Tapi Tuhan Yesus memberikan dirinya sebagai kita supaya kita selamat. Sekarang gini aja, kayak kakak dengan ibu ya, karena
karena kakak ini produk dari orang tua. Kalau orang tua suka, apakah kakak diam aja, sanggup kakak bunuh diri gitu? Kalau apa? Ibaratnya gini, nggak usah jauh-jauh ya. Kakak ini punya anak gitu aja ya, punya anak. Jadi kalau anak kakak itu ada apa-apa, kakak sanggup kakak bunuh diri gitu. Anaknya kesusahan atau kayak mana melanggar gitu, kakak sanggup bunuh diri. Nah, sama dengan Yesus. Bentar dulu. Ini adalah gue kayak mana? Kalau anakmu berbuat jahat, kamu lalu bundir gitu. Bukankah kamu dikatakan ODGJ Bang kalau kamu bundir? Emang Tuhan Yesus bundir kan? Tuhan Yesus nggak bundir. Nggak bisa. Yang namanya Tuhan itu nggak berhenti. Sampai kapanpun Allah itu maha besar, Allah maha segalanya. Apapun yang dia kendakin, kun fayakun, apa yang terjadi terjadilah kalau dia menginginkan. Oke gini, kalau gitu saya mau tanya, apa bukti bahwa Tuhanmu itu maha kuasa, dia telah memberikan kalian pengampunan sehingga ada yang bangkit dan sekarang masuk surga? Silakan. Yang namanya pengampunan, Kak, setiap pengampunan itu ya pasti ada. Namun dosa kita lah yang bisa, yang bertanggung jawab. Saya tanya, bukti bahwa Tuhanmu itu maha pengampun, sudah memberikan kalian pengampunan, ada yang bangkit sekarang ada di surga? Silakan. Loh, tergantung di kita, Kak. Kalau kita mau minta maaf dengan ya Allah, ampunilah dosa-dosaku atas kesalahanku, tapi kita memang betul-betul memohon maaf, dan apa yang perbuatan yang selama ini kita perbuat itu tidak dilakukan lagi. Saya bilang bukti bahwa Tuhanmu itu sudah memberikan kalian pengampunan. Bang, dengar dulu bang. Bukti bahwa, bentar dulu, jangan dipotong dulu. Saya tanya gini, bukan hanya sekedar kata-kata bang. Menduakan Tuhan. Loh, saya tanya, bentar dulu bang, bentar bang. Saya tanya bukti bahwa Tuhanmu itu sudah memberikan kalian pengampunan ketika ada yang minta ampun ya. Dia berikan pengampunan, lalu ada yang bangkit, sekarang ada di surga. Di mana ada buktinya gitu loh bang? Kalau hanya kata-kata Tuhan ampunilah aku, terus mana buktinya? Kan udah dijelaskan. Allah itu maha pemaaf. Allah itu maha penyayang. Iya, mana buktinya bahwa Tuhanmu itu maha pemaaf? Sehingga ada yang dibangkitkan dan sekarang ada di surga. Kalau mau tahu maafnya, ya tanya sama dia. Karena kita sudah memohon maaf. Jadi setiap perbuatan insafnya kan gitu. Bang, saya tanya, mana bukti bahwa Tuhanmu, sesembahanmu itu sudah memberikan kalian pengampunan sehingga ada yang bangkit sekarang ada di surga? Aku tanya lagi Kang. Di mana bilang tadi untuk menebus dosa-dosa para orang Kristen itu darah Yesus? Aku mau lihat sekarang darah Yesus. Coba tunjukkan. Makanya dengar baik-baik bang. Tunjukkan. Kakak mau bukti buktikan dulu darah Yesus itu mana? Aku mau lihat. Coba diginikan. Ya, minta dengan Yesus, tunjukkan di depanku sekarang darah Yesus. Begini mas, makanya biar saya jelaskan bahwa Tuhan Yesus itu sudah terbukti maha pengasih, maha pemaaf, maha pengampun. Dengan cara apa? Tuhan Yesus kan datang dari surga. Dia memberikan pengampunan. Bisa tunjukkan Yesus sekarang Kak di depanku. Aku mau lihat Yesusnya. Bukti kan? Aku mau bukti. Nah, kalau memang iya, aku berani masuk Kristen sekarang. Nah, Kakak. Iya, dengar dulu kan, dengar. Kita sekarang di sini berbicara kitab suci. Jangan panik dulu, jangan panik. Islam pun gitu. Islam pun sama. Allah itu maha penyayang, maha pemaaf, semuanya. Enggak, dengar dulu. Bukti bahwa Tuhan Yesus itu kan maha pengampun. Makanya tadi di atas, jangan abang merokok depan kamera ya. Buktinya mana Kak? Buktinya mana? Ya makanya saya kasih data sama abang. Saya kasih data. Dengar dulu bang, dengar ya. Nah, Tuhan Yesus kan datang dari surga. Manusia itu kan sudah mati, sudah kembali menjadi debu tanah. Nah, Tuhan Yesus menyatakan di Matius 26 ayat 28, inilah darahku. Nah, Tuhan Yesus menyatakan inilah darahku yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Terbuktinya di mana? Yaitu ketika dia disalibkan, kan darahnya itu tertumpah ke bumi. Nah, ketika darahnya tertumpah ke bumi, darahnya itu membuka kunci kerajaan maut, itu dunia kematian. Makanya dunia kematian itu terbuka oleh darah Kristus. Makanya
manusia-manusia yang telah mati, sehingga ketika Tuhan bangkit, mereka pun ikut bangkit dan sekarang ada di surga. Yaitu datanya di Efesus 4 ayat 8 sampai 10, Matius 27 ayat 50 sampai 53. Makanya kenapa orang Kristen nanti di hari kiamat percaya ada kebangkitan? Karena Tuhan telah terbukti mematahkan kutuk kematian. Nah, itulah buktinya bahwa Tuhan itu Maha Pengampun. Dia sedang menyelamatkan kita di atas kayu salib, menolong kita. Itulah buktinya Dia Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Gimana Yesus ya, sedangkan dia aja nggak bisa nolong dirinya sendiri, gimana dia mau menolong? Dia aja Kan Tuhan mati dan bangkit. Dengar dulu, kan waktu Tuhan mati dan bangkit, yang disalib itu Nabi Isa, Kak. Nabi itu dikejar